Secara fisik, hubungan Syaharani dengan mantan kekasihnya Roy Jekonia memang sudah lama berlalu. Tapi secara batin, hubungan itu menurut Syaharani tidak akan pernah berlalu begitu saja. Makanya ia tetap menjadi orang pertama yang kelimpungan ketika mendengar sang mantan kekasih mengalami kecelakaan saat manggung beberapa waktu yang lalu. Begitu juga saat Syaharani yang kami temui usai menyaksikan pemutaran perdana film berjudul Sumanto, mendengar desas-desus kalau vokalis grup musik Bumerang itu. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Pemirsa, ini adalah perayaan kecil-kecilan ulang tahun ke-32 Dhani Ahmad di rumahnya hari Rabu tanggal 26 Mei yang lalu. Yang besar-besaran pun rencananya akan digelar. Ada konser mini dewa serta pameran lukisan para pelukis muda. Dan yang uniknya nanti pada perayaan ulang tahunnya itu, selain mengundang sejumlah selebritis, Dhani juga akan mengundang beberapa calon presiden yang bulan Juni nanti akan berlaga memperebutkan posisi nomor 1 di Indonesia. Bukan tanpa alasan kalau ia akhirnya mau menggelar pesta besar-besaran di hari ulang tahunnya itu. Selain perayaan ulang tahun dengan pesta adalah peristiwa langka dalam hidupnya, ia pun beralasan kalau angka 32 yang baru saja dilaluinya itu memiliki arti yang sangat besar. Ternyata 32 tahun itu untuk beberapa orang, kepercayaan beberapa orang itu menjadi penting untuk dirayakan seperti layaknya 17 tahun gitu ya. Karena 32 tahun itu 4 windu. Mungkin merayakan ulang tahun dengan menggelar pameran lukisan pun bisa dibilang cukup unik dan langka. Ia menyebutnya sebagai sebuah usaha menyelam sambil minum air, atau lebih tepatnya bersenang-senang sambil menjual lukisan. Saya kepingin sedikit banyak membantu supaya lukisan itu menjadi sesuatu yang ngepop. Jadi ini ajang untuk supaya teman-teman pengusaha dan artis itu bisa menghargai seni lukis dengan membelinya. Di luar hebohnya perayaan ulang tahun Dhani nanti, pertambahan umur tetap memiliki makna yang dalam bagi dirinya. Rasanya tidak ada yang pantas untuk diucapkan selain syukur atas nikmat yang telah ia peroleh hingga saat ini. Bagi saya apa yang sudah saya terima selama 32 tahun itu sudah cukup sebuah hadiah yang berharga buat saya. Yang ia rasakan di usianya yang semakin bertambah ini banyak. Tentunya sebuah perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan semakin meningkatnya kedewasaan. Saya bukan mau merubah atau tidak merubah, itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi saya sendiri ngerasa di umur semakin tahun saya berubah dengan sendirinya. Terima kasih kepada media gosip dan infotainment. Semoga kesuksesan ini menular kepada yang memberi kue ini. Vonis hukuman belum lagi dijatuhkan kepadanya. Faisal, bintang pendatang baru, terdakwa kasus narkoba dan tindak asusila, sudah terjerat kabar tidak sedap seputar kehidupannya selama mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu. Kabar yang beredar melalui pesan singkat yang dikirimkan seseorang lewat telepon seluler, selama berada di rumah tahanan Pondok Bambu, Faisal mendapatkan fasilitas layaknya sebuah hotel. Kondisinya selama berada di tahanan pun kabarnya jauh dari kesan seorang tertuduh. Dalam pesan singkat tersebut juga dituliskan, untuk mendapatkan semua kenikmatan itu, Ibunda Faisal harus merelakan puluhan juta rupiahnya berpindah tangan ke pihak rutan Pondok Bambu. Namun kabar angin yang berhembus melalui surat elektronik itu dibantah oleh Faisal maupun Heru, kepala rutan Pondok Bambu. Ya nggak penting lah bagi saya. Mungkin itu yang bikin juga orang-orang nggak penting. Jadi itu gosip nggak penting, masa bodoh lah. Wah itu berita recehan itu nggak benar saya kira. Saya nggak ada laporan, nggak ada ini. Saya kemarin juga kontrol nggak ada, tenang suasana di dalam. Selain segala kenikmatan yang ia peroleh selama menjadi penghuni rutan Pondok Bambu, pengirim pesan yang sepertinya amat mengetahui kondisi Faisal di sana juga menyebarkan kabar kalau pemain sinetron remaja ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap sesama penghuni rutan. Kalau memang terjadi hal semacam itu di dalam itu,
itu pasti diketahui orang banyak. Karena apa? Dia itu hidup dan tidur bersama-sama dengan sekitar ya hampir 20 orang. Kalau dia begitu pasti ketahuan orang lain. Iya saya lucu aja lah, kata Irwan lah, terus kata saya menyogok. Iya apa, kayak saya menyogok kepala rutan supaya berita ini nggak bocor ke publik. Kabarnya, korban pelecehan seksual yang mengalami luka-luka sampai dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor. Kalau kita di sini ada yang sakit, yang kita tidak bisa menangani sendiri di dalam rutan ini, kita biasanya secara prosedur kita bawa ke Rumah Sakit Polri. Hampir sepakat dengan Heru, Faisal menduga kabar itu sengaja disebar orang tidak bertanggung jawab dengan sebuah maksud di belakangnya. Entah siapa penyebarnya, yang jelas Faisal maupun Kepala Rutan Pondok Bambu mengaku terpukul mendengarnya. Ya iyalah, sangat lah enak. Gue normal gitu loh. Saya akan coba panggil yang berkepentingan dulu, petugas maupun ini semua akan saya selidiki. Apapun isi tuduhan dalam pesan singkat tersebut, Faisal maupun Kepala Rutan Pondok Bambu hanya bisa menegaskan sekali lagi kalau isu tersebut tidak benar dan mengada-ngada. Ya nggak tahu lah, terserah mereka lah. Ya Tuhan aja ngebales, ya kan balasan dari Tuhan kan lebih sakit Mbak. Kayak gitu aja. Saya sih diaminkan aja lah. Hal-hal semacam itu tidak ada. Dalam otak saya tidak terbesit sedikit pun juga mengenai rekayasa mau biar menutup-nutupin enggak. Pemirsa, inilah dia sebuah kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk menemani Anda hari ini. Secara fisik, hubungan Syaharani dengan mantan kekasihnya Roy Jekonia memang sudah lama berlalu. Tapi secara batin, hubungan itu menurut Syaharani tidak akan pernah berlalu begitu saja. Makanya ia tetap menjadi orang pertama yang kelimpungan ketika mendengar sang mantan kekasih mengalami kecelakaan saat manggung beberapa waktu yang lalu. Begitu juga saat Syaharani yang kami temui usai menyaksikan pemutaran perdana film berjudul Sumanto, mendengar desas-desus kalau vokalis grup musik Bumerang itu telah mendapatkan gandengan baru pengganti dirinya. Waduh, cemburu. Cemburu aja. Iyalah ya, nggak apa-apa. Gue lagi banyak denger-denger gitu. Bener ya? Kabar seperti itu ia dengar sebelumnya dari teman-temannya yang kebetulan juga teman-teman Roy. Tapi dari mulut Roy sendiri, ia mengaku belum pernah mendengarnya. Apalagi mengenai kabar kalau hubungan Roy dan kekasih barunya itu cukup serius, sampai-sampai mereka memutuskan untuk tinggal satu atap. Hah? Roy sama siapa? Nggak tahu gue. Ntar gue datengin deh ke Surabaya, gue tanyain. Yang jelas kan aku masih ada kontak sedikit banyak sama keluarganya segala. Aku sih belum dengar cerita apa-apa. Segala tentang Roy Jekonia ia peduli. Dan rasanya cukup wajar mengingat hubungan kasih mereka dulu begitu panjang dan cukup menyisakan kesan yang dalam. Jadi kalau memang mantan kekasihnya itu sudah menemukan pengisi kekosongan hatinya, ia bahagia saja meski sedikit berduka. Ya gue harus bersikap normal, maksudnya gue nggak boleh nyembunyiin juga kalau misalnya gue sok-sok yang nggak apa-apa nih, lama-lama sakit jantung. Ya kalau aku sih ya nggak apa-apa, kan memang kan belum jauh gitu kan. Cuman kan ya cemburu boleh, cuman kalau dibilang pengen balik juga enggak kan. Tapi kalau mengobati duka dengan ikut-ikutan mencari kekasih dadakan, ia tidak akan. Buktinya hingga kini ia masih sendiri. Dan entah sampai kapan ia bertahan dengan kesendiriannya itu. Kalau misalnya gue pacaran lagi, terus gue masih terlalu mengidolakan atau terlalu nginget-nginget atau apa gitu kan, kan kurang ajar ya, maksudnya kan nanti itu sama dengan tidak menghargai cowok gue yang seandainya akan ada gitu. Di balik keceriaannya selama ini, rupanya diam-diam artis Gaek Ida Kusuma menyimpan persoalan yang cukup rumit, panjang, dan berbelit-belit. Sampai-sampai ia harus berulang kali berurusan dengan pengadilan. Persoalannya dimulai pada tahun 85 lalu ketika PT Moka milik Ida Kusuma berniat mengembangkan usahanya. Sebagai modal, ia pun meminjam uang sebesar 30 juta rupiah kepada sahabat karib almarhum suaminya bernama Edi Supriyadi. Sebagai agunannya, ia menjaminkan tanah miliknya yang berstatus girik di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan seluas 3.340 meter persegi. Sayangnya ketika itu, Edi hanya bersedia meminjamkan uang sebesar 16 juta rupiah saja. Sampai di sini belum ada persoalan.
Gelagat ke arah sana baru muncul saat Edi meminta Ida Kusuma merubah surat kepemilikan tanah menjadi atas namanya. Sikap Edi itu tentu saja menimbulkan kecurigaan. Usut punya usut, akhirnya Ida tahu kalau Edi telah menjual...